Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, segenap pengurus mushola, pengurus wilayah, khususnya ta'lim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin lanjutan taklim kita pada malam ini bermetodologikan Al-Quran dengan pembahasan surat An-Nisa di ayat 22 yang diawali dengan wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama baca Al-Quran surah Fatihah seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dengan bacaan Al-Fatihah sehingga Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslim-muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzah. Semoga diampuni segala dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur kepada kita, disertai dengan sehat walafiat, dimurahkan rezeki kita semuanya, dihasilkan semua maksud dan hajat kita. Dan Al-Fatihah ini kita kirimkan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana yang sedang mempertahankan kehidupan, mudah-mudahan diberikan ketabahan, kesabaran dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisyafaati Rasulillah wa bi barakati mu'allif pada tafsir Syekh Jalaluddin Suyuti wa Syekh Jalaluddin Mahali wa bi siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan perhatikan An-Nisa 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah wala tankihu, tan nun mati ketemu kaf, ihwa abawan, suaranya ang, tang
tankihu ma nakaha aba mad wajib muttasil minan nisa'i illa ma qad salaf innahu mansilah qasira innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم mimat ketemu ba ikhfa syafawi فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة
وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافرين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Sadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan dijelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Semoga dan saya yakin kajian kita malam ini mampu menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini berkembang di masyarakat yang kadang-kadang salah persepsi. Di antaranya, mantu perempuan bersalaman dengan mertua laki-laki batal nggak wudunya? Itu kontroversi. Selama ini kontroversi. Di sini dijelaskan, anak tiri laki-laki bersalaman dengan ibu tirinya batal nggak wudu? Batal. Iya.
Si Zaid punya anak si Umar. Istri si Zaid, emaknya si Umar itu meninggal. Kemudian si Zaid nikah lagi dengan si Hindun, bawa si Umar anaknya. Kan si Hindun itu istri barunya Zaid, ibu tirinya Umar. Umar sudah gede, Hindun karuan, sudah dewasa, makanya diperisi sama Zaid. Pertanyaannya, Umar sama Hindun itu salaman, batal nggak wudhunya? Enggak. Dan masih banyak, yuk kita perhatikan saja satu persatu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tankihu ma nakaha abaukum minan nisa. Dan jangan kamu kawini wanita. Ma itu pada umumnya barang. Kenapa di sini Allah mengatakan ma, tidak man? Mestinya kan kalau manusia itu man ya, wong. Ternyata lihat di layar, ma di sini bimakna man, artinya manusia, bukan barang. Dan banyak istilah-istilah ini Allah katakan di dalam Al-Quran. Di antaranya di surat lain, fankihu ma tobalakum, bukan man tobalakum. Yang padahal yang dimaksud itu ma itu man, manusia, bukan barang. Masa nikah sama barang? Kecuali orang gendeng aja nikah sama batu. Ada kan yang nikah sama benda itu? Sama pohon, orang-orang gila. Maka di dalam kitab Alfiyah dijelaskan waman wama wa'al tusawi ma dzukir wa hakadha dzu inda tayyin syuhir. Ma itu punya makna man, punya makna ladzi. Maka ketika kita sujud sahwi, silakan diantaranya pilih 3 kalimat. Subhana ma la yanamu wa la yashu. Yang kedua, subhana man la yanamu wa la yashu. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Tiga-tiganya itu sama maknanya. Waman wa'al tusawi ma dzukir wa hakadha dzu inda tayyin syuhir. Bahkan menurut ulama tayyi dzu juga sama. Berarti bisa subhanadzu, bukan subhanalladzi, tapi subhanadzu la yanamu wala yashu. Cuma itu khusus ulama tayyi yang mengatakan boleh itu. Ulama Sibaweh hanya 3, waman wama wa'al. Dan janganlah kamu kawini nikahi man seseorang nakah abaukum yang sudah dinikahi oleh bapak kalian minan nisa'i dari semua perempuan. Sebanyak apapun perempuan yang pernah dinikahi oleh ayah kita itu adalah ibu tiri kita. Dan ketika ibu tiri itu haram dinikahi. Feedbacknya kalau ada seorang haram dinikahin, berarti wudhunya nggak batal. Ini untungnya ngaji di sini ini 1 kalimat tapi 2 makna. Ketika kata-kata haram dinikahin, tidak boleh nikah, berarti wudhunya tidak batal. Haram nikah dengan ibu tiri, berarti kita salaman sama ibu tiri tidak batal. Illa maqad salaf. Kenapa demikian? Innahu kana fahisyah. Karena sangat buruk sekali ekobihan fahisyatan, ekobihan sangat buruk sekali perangai manusia yang mau ngawini ibu tirinya. Astagfirullahaladzim. Emang dunia sudah sedaun kelor sampai ngawini ibu tirinya. Tapi tahun kemarin ya ada yang ngawinin mertuanya ya. Astaga. Mertua dihajar. Kampungnya Mas Alwi itu.
Allah wa maqta wa sabil. Dan qabihan wa maqta, apa artinya maqta? Lihat, sababan lil mukti minallah, perbuatan itu menjadi sebab mancingnya laknat Allah. Wa wasadul bughd. Dalam ayat ini lebih banyak lagi kita pelajari. Hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan bagi kalian menikahi ibu kalian. Antangkihuna, selain ibu siapa saja? Lihat, al-jaddad, nini, min kibalil abi wal ummi, baik nini dari ibu, ibunya bapak, wal ummi atau nini dari emak, ibunya emak. Wa banatukum, dan diharamkan kepada kita menikahi anak kita, wasyumilat banatul aulad, dan juga anak-anaknya anak kita, cucu kita, cicit kita. Terus apa lagi habis cucu, cicit apa lagi? Pokoknya ke bawah lah. Orang tua dulu ingat ya, sampai cengeh wareng gitu. Kita mau nggak ingat. Yang tahunya anak, cucu, cicit. Anaknya cicit apa? Cucurut. Wa in sapalna, sampai mentok. Wa ahwatukum, dan kita juga haram menikahi saudara perempuan kita min jihatil abi, baik saudara seayah, awil ummi, atau saudara seibu, tidak boleh. Wa ammatukum, dan juga kita tidak boleh menikahi paman dari ayah, bibi dari ayah. Kalau kita laki-laki berarti bibi dari ayah, adiknya ayah. Kalau ibu-ibu berarti paman juga ya, adiknya ayah yang laki-laki. Wa khalatukum, dan juga kita tidak boleh menikahi bibi dari ibu, adiknya ibu. Wa banatul akhi, dan kita tidak boleh juga menikahi anak perempuan dari anak laki-laki kita. Udah jelas tadi ya. Wa banatul ukhti, dan anak perempuan dari anak perempuan kita. Dan juga wa ummahatukum allati arda'nakum, dan tidak boleh menikahi ibu susu. Ibu, seorang ibu yang menyusui kita. Semacam Nabi Muhammad SAW, ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Dan tidak cuman itu, wa ummahatukum arda'nakum, dan tidak cuman itu, bisunati al-banut minha wa hunna min arda'nakum, dan yang diharamkan dari ibu susu itu sama dengan intrik-intrik ibu kita sendiri. Anaknya ibu susu, saudaranya ibu susu, anak-anak susunya ibu susu, itu juga nggak boleh. Wa ummahatu nisaikum, dan tidak boleh menikahi ibu istri kita, mertua. Warabaibukum allati fi hujurikum, dan tidak boleh menikahi anak tirinya, anak tiri. Jam'u rabiatin, apa apa maksudnya rabaibukum? Lihat, wahia bintu zaujah, anak perempuan istri kita, min ghairi, yang lahir bukan dari kita, dari suami yang pertamanya, dari suami yang terdahulunya. Allati fi hujurikum minisaikum allati dakhaltum, kalau kita sudah sempat dukhul bersama istri kita. Mafhum mukhalafahnya,
Bikhilafi man tabayyantum falakum nikahu halaikum. Mafhum mukhalafah bagaimana kalau kita belum sempat dukhul bersama istri kita. Di Jakarta ketemu janda yang semok, denok, montok. Kenalanlah, kawinlah ke kampungnya tanpa kita ketahui. Begitu hari pernikahan malamnya ada gadis cantik yang nemenin istri baru kita. Kita tanya kepada istri baru kita, "Mama, itu siapa?" Kata istri baru kita, "Itu anakku, Mas." Kata kita, cantikan anaknya ya daripada emaknya. Iyalah. Akhirnya kita atret. Malam itu tidak tidur bersama dengan istri kita, tidak dukhul, tidak pengantenan bersama istri kita, pulang ke Jakarta, cerai istri kita. Kemudian kita sambung WA dengan anaknya, nyambung, kawin, boleh selama belum dukhul. Tapi kalau sudah dukhul nggak bisa, nggak boleh. Illa maqad salam. Innallaha kana ghafurur rahima, karena Allah Maha Pengampun. Allah ampuni. Mungkin kemarin mata kita nggak lihat anaknya yang cantik. Allah maklum itu, karena anaknya di kampung. Wal muhsanatu. Dan juga haram kita menikahi wanita yang sudah bersuami. Jangan bilang iyalah lagi. Banyak. Bahkan saya kemarin nongkrong di satu tempat di Muara Baru mau ngaji. Ada orang yang ngadu sama saya, bagaimana Kiai caranya kita menjelaskan hukum kepada mereka. Saya bilang, ada persoalan apa? Persoalan yang ngejelimet. Saya bilang, ngejelimet bagaimana sih? Coba saya pengen tahu ngejelimet. Di daerah kami ini ada seorang perempuan yang memiliki 3 suami. Masya Allah. Saya langsung ngomong, kalah gua kalau begitu. Kalah njau nggak laku. Perempuan memiliki 3 suami. Saya bilang, panggil aja, mana suami yang sah? Apa jawabannya? 3-tiganya punya surat nikah. Hebat perempuan. Berarti bukan perempuan sembarangan ini. 3-tiganya punya surat nikah. Bin rame-rame. Apa Ben? Ngelotot-lotot ke sini. Mau yang keempat. Hebat perempuan itu. Biasanya kalau lebih dari 1, yang kedua, yang ketiga nggak punya surat kawin. Ini 3-tiganya katanya punya surat. Dan gilirannya suami itu diatur oleh perempuannya. Hebat perempuan ini. Saya nggak sempat tahu aja ya perempuannya yang mana. Naudzubillah min dzalik. Bukan sembarangan, nggak usah. Sampai 3 laki-laki nak. Nggak boleh, haram. Illa ma malakat aymanukum. Kitab Allah alaikum, itu ketentuan Allah untuk kalian, tidak boleh. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum atamtabu bi amwali muhsinina ghaira musafihin. Tetapi kalau hukum dulu, ada seorang amat hamba saya yang bisa diperjualbelikan, tidak masalah. Amat punya suami juga sama-sama budak belian, abid. Kemudian amat itu dipekerjakan oleh bosnya itu boleh menggarap amatnya, boleh dulu, dan sekarang sudah tidak ada. Nah, tugas Rasulullah diantaranya membebaskan perbudakan.
jasa Rasulullah, sehingga sekarang tidak ada lagi perbudakan. Di Mekah tidak ada lagi perbudakan. Kabar baiknya di Mekah tidak ada lagi perbudakan. Kabar buruknya TKW yang berangkat dari Indonesia ke Mekah itu dianggap budak. Karena sudah dibeli oleh agen, itu sudah dibayar. Maka karena dianggap budak, orang Mekah memperlakukan sebagaimana amat. Mungkin lebih semangat lagi kalau dulu amat mereka orang Afrika, hitam, jelek. Datang amat dari Indonesia, bahenol. Maka jangan salahkan orang Arab kalau banyak TKW pulang dari Mekah bawa anak. Jangan salahkan mereka, karena mereka sudah tahu hukum itu. Boleh. Nah itu, hati-hati yang punya keluarga perempuan di Mekah. Fa'atu hujurahunna fariidah, dia tinggal membayar ujur. Wala junaha 'alaikum bima taradum bihi min ba'di fariidah, innallaha kana 'aliman hakimah. Dan itu alhamdulillah jasa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membebaskan perbudakan satu persatu, dimerdekakan, semacam Bilal dimerdekakan dan lain sebagainya. Sehingga sekarang sudah tidak ada perbudakan lagi. Kabar bahagianya, tapi kabar sedihnya orang Indonesia malah yang kesono dianggap budak amat. Baik hadirin, itu saja talim kita pada malam ini. Kurang lebih mohon dimaafkan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.